Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Oke, teman-teman sekalian, kita ketemu lagi di pertemuan di evolusi dan kinerja komputer. Pada kesempatan kali ini sebenarnya kita akan coba menampilkan ya terkait dengan bagaimana evolusi dari prosesor dari generasi ke generasi hingga bagaimana kinerja dari sebuah komputer. Ya, eee, pertama kita akan bahas terkait dengan evolusi itu sendiri, bagaimana prosesor dari generasi ke generasi, bagaimana, apa yang menjadi dasar perkembangannya, hingga apa sih sebenarnya perbedaan antara setiap generasi. Kemudian yang kedua, terkait dengan arsitektur dari prosesor itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah hukum Moore. Kemudian yang keempat adalah tren dan teknologi terkini dari prosesor, tantangan dan masalah, ya, dan itu akan menjadi 5 pokok bahasan. Lalu kita lanjut ke evolusi prosesor. Dalam evolusi prosesor, ya, hal yang menjadi penting adalah bahwa prosesor telah mengalami banyak evolusi ya, yang secara signifikan berjalan seiring berjalannya waktu. Nah, membawa banyak perubahan ya, terutama dari sisi performansi ya, hingga dengan, kemampuan komputasi. Generasi prosesor dan kinerjanya. Generasi pertama itu muncul di awal tahun 50-an hingga awal 60-an. Nah, pada prosesor ini merupakan, generasi yang masih, didasarkan pada tabung hampa udara ya, dan memiliki, kinerja ataupun performansi yang cukup terbatas. Biasanya ini digunakan dalam, komputer yang besar dan relatif mahal. Nah, penggunaan tabung ini ya, digunakan untuk implementasi sirkuit logika dasar. Kelebihannya ini merupakan langkah pertama ya, pertama dalam pengembangan komputer, terutama dari sisi pemrosesan data elektronik. Nah, karena ukurannya yang besar, konsumsi yang daya yang tinggi dan rentan terhadap kegagalan ini menjadi hal ya wajar ya, karena ini adalah, generasi pertama, di mana, mereka mengutamakan bagaimana performansi dari sebuah prosesor itu bisa lebih upgrade ya, lebih, berdaya optimal ya, terutama dari sisi performansi. Nah, dari gap ini akhirnya kita lanjut ke generasi kedua, di mana generasi kedua itu muncul di akhir tahun 50-an hingga awal 60-an. Transistor ya di sini menjadi pengganti tabung vakum. Nah, menghasilkan prosesor yang lebih kecil, ukurannya lebih sizing-nya lebih kecil, kemudian lebih, berdaya, hemat ya energi, dan cukup andal dalam segi speed maupun performansi lainnya. Nah, landasannya adalah penggantian ini meningkatkan keandalan dan efisiensi dan terutama dari sisi sizing. Ukuran lebih kecil, daya tahan lebih baik dan peningkatan performansi yang lebih baik ya. Nah, masalahnya adalah muncul ketika, terkait dengan harga ya. Harga ini masih relatif mahal dan terbatas dalam sisi kompleksitas. Nah, hal ini menjadi, sebuah, mmm, apa ya, eee, istilahnya sebuah catatan untuk bisa dikembangkan pada generasi selanjutnya, generasi ketiga. Nah, pada generasi ketiga, akhir tahun 60-an hingga awal 70-an, kita mulai dengan sirkuit integrated atau istilah kita adalah IC ya. Ya, ini diperkenalkan ya, untuk meningkatkan kepadatan komponen dan efisiensi energi prosesor. Kalau tadinya tabung gas besar, kemudian berubah menjadi, eee, transistor, kemudian berubah menjadi sirkuit integrated ya. Landasan munculnya IC ini ya digunakan untuk melakukan integrasi dalam komponen ya, lebih kecil, ya lebih padat ya, sehingga lebih efektif dan efisien. Kepadatan komponen lebih tinggi, konsumsi daya yang lebih rendah, dan meningkatnya keandalan. Namun ya permasalahan utama masih pada biaya produksi masih tinggi.
Nah, generasi keempat di awal 70-an hingga awal 80-an ya, prosesor semikonduktor muncul ya untuk pertama kalinya, memungkinkan pembuatan mikroprosesor yang lebih kompleks dan terjangkau, ya sudah, menerapkan teknologi semikonduktor, kemudian ukurannya semakin kecil, biaya produksi lebih rendah dan kinerja yang semakin meningkat. Nah, namun didapati gap-nya adalah pemrosesan serial yang cukup lambat. Nah, ini akan sedikit mengganggu dari sisi kinerja, apalagi ketika tasking-nya begitu banyak. Nah, proses serial ini akan memperlambat, begitu banyak task yang harus dikerjakan dalam satu waktu ya, sehingga, ini menjadi dasar untuk pengembangan ke generasi kelima. Pada generasi kelima akhir 80-an hingga tahun 2000-an ya, peningkatan kecepatan dan kinerja. Nah, saat ini muncul konsep dari paralelitas ataupun, parallelism ya. Dengan munculnya mikroprosesor yang, masuk dalam kategori Reduced Instruction Set Computing. Nah, RISC ya, ini muncul ya dengan pendekatan baru dan peningkatan kecepatan prosesor, tentu saja speed clock-nya akan lebih tinggi. Kinerja yang lebih tinggi, efisiensi energi meningkat, dan tentu saja kemajuan dari sisi paralelitas ataupun kinerja secara paralel ya. Biaya produksi tinggi ya, namun, untuk beberapa model, ya ini menjadi catatan untuk generasi selanjutnya. Nah, pada generasi saat ini, di mana tahun 2000-an hingga saat ini, maka muncul pengembangan dari mikroprosesor multi-core alias, eee, lebih dari satu core yang menjadi standar dan memungkinkan peningkatan kinerja secara paralelitas tasking. Penerapan teknologi multi-core, peningkatan arsitektur dan miniaturisasi transistor, jadi ini lebih kecil. Kinerja paralel yang lebih baik, efisiensi daya yang tinggi, dan peningkatan dalam, pemrosesan simultan. Gap-nya adalah keterbatasan dalam pengelolaan daya panas. Nah, ini daya yang kemarin kita sempat bahas, di mana pengelolaan panas ini menjadi tantangan sendiri dalam hal pengelolaan dan juga tantangan dalam meningkatkan kecepatan clock speed-nya. Nah, seiring dengan banyak inovasi, ya tentu saja pengembangan prosesor menjadi kinerjanya menjadi lebih baik, efisiensi energi yang lebih tinggi, dan kemampuan pemrosesan yang lebih canggih. Bisa kita lihat dari perbandingannya bahwa teknologi dari generasi pertama hingga generasi terkini, ya di mana dari tabung hampa udara, kemudian beralih ke transistor, IC, semikonduktor, RISC, di mana sudah mulai masuk ke miniatur dalam konsep yang lebih kecil. Kemudian di generasi ke-6 muncul di multicore ya, tetap kecil dengan chip ya, kemudian muncul lagi nanoteknologi dan 3D stacking. Ini, yang sedang dikembangkan saat ini. Arsitekturnya mulai dari awal tidak relevan ya, tidak begitu banyak, aktivitas yang bisa kita lihat. Kemudian, hingga generasi keempat, kemudian yang kelima adalah, arsitekturnya lebih lebih terlihat pada peningkatan kecepatan ya, kemudian, yang di multi-core peningkatan arsitektur di mana lebih dari satu core, kemudian yang terakhir adalah pengoptimalisasian, AI ya, muncul dari, akselerator AI. Kemudian, performansi ya, speed ya, untuk generasi pertama hingga generasi ketiga cukup dikatakan rendah ya, namun bisa dikategorikan pada saat itu sudah paling canggih ya, sudah paling tinggi dalam, arti speed ya. Kemudian di generasi keempat sudah masuk di speed ketika dibandingkan saat ini yang menengah, kemudian yang kelima tinggi, yang keenam dan saat ini sudah cukup sangat tinggi ya. Dari sisi paralelitas kinerja, maka generasi pertama hingga generasi keempat tidak relevan, tidak ada paralelitas, semua serial dan cukup lambat ya. Kemudian mulai di generasi kelima hingga saat ini itu sudah dalam proses peningkatan paralel ya. Mulai dari, generasi kelima itu sudah masuk dalam, teknologi paralel. Terkait dengan efisiensi daya terutama dalam penggunaan energinya ya dan pengelolaan daya panas, maka generasi pertama hingga generasi ketiga cukup rendah bisa dikatakan. Kemudian generasi keempat menengah, kelima meningkat dari generasi keempat, kemudian keenam meningkat secara signifikan dan
Saat ini efisiensi dayanya sangat tinggi ya. Bisa dikatakan bahwa dari sisi catatan ya, bahwa teknologi ini menunjukkan perkembangan yang signifikan dari mulai tabung hampa hingga saat ini nanoteknologi. Kemudian arsitektur yang menggambarkan bagaimana pendekatan seperti RISC ya, peningkatan pada arsitektur optimalisasi kecerdasan buatan AI. Kemudian performance speed ya, mencerminkan peningkatan kecepatan pemrosesan dari generasi ke generasi. Kemudian muncul lagi kinerja paralel ya, di mana perkembangan dalam kemampuan pemrosesan paralel ya, dari pendekatan multicore hingga peningkatan paralitas dan AI ya, kecerdasan buatan. Kemudian yang terakhir adalah efisiensi daya, yang di sini di mana peningkatan efisiensi daya dari konsumsi daya yang tinggi pada awal evolusi hingga saat ini upaya meningkatkan efisiensi daya dalam generasi terkini ya, terutama dalam pengoptimalan penggunaan AI. Untuk arsitektur prosesor ya, secara konsep ya, arsitektur prosesor merupakan cakupan ya dari desain internal dan struktur perangkat keras yang mendefinisikan bagaimana prosesor bekerja, melaksanakan instruksi, menyusun data hingga melakukan operasi. Kemudian yang kedua yang perlu dipahami juga adalah terkait dengan bahasa instruction ataupun ISA ya, ataupun instruction set architecture. Nah, ISA ini merupakan sekumpulan instruksi yang dipahami oleh prosesor dan diterjemahkan menjadi sebuah operasi dalam perangkat keras. ISA ya meningkatkan jenis instruksi, jumlah register, dan format instruksi yang dapat digunakan oleh programmer. Kemudian CPU ataupun unit pemrosesan sentral ini merupakan inti dari arsitektur prosesor ya, yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan instruksi dan operasi aritmatika ya dan komputasi. Bus dan interkoneksi, di mana bus menghubungkan seluruh komponen internal prosesor, mengatur pertukaran data antar komponen, dan interkoneksi mengacu pada jalur-jalur komunikasi internal yang menghubungkan berbagai unit di dalam sebuah prosesor. RISC dan CISC. RISC ini merupakan salah satu bahasa ya, instruction set computing, di mana dia bersifat bersifat reduce, di mana instruksinya lebih sederhana, kemudian fokus pada operasi dasar, kemudian eksekusi instruksinya secara tunggal ya, setiap instruksi dieksekusi dalam satu siklus clock. Pendekatan secara load store, instruksi load dan store digunakan untuk memindahkan data antara register dan memuatnya ke dalam dan menyimpannya dalam memori. Kemudian CISC ini lebih kompleks ya, di mana kompleks instruction set computing ini ya, instruksinya lebih kompleks, termasuk operasi kompleks dalam satu instruksi ya. Eksekusi instruksi maju mundur, di mana memerlukan lebih dari satu siklus clock untuk bisa dieksekusi. Kemudian akses langsung ke memori ya, di mana tanpa melibatkan register. Nah, pengaruhnya terhadap kinerja dan efisiensi. Kalau bisa kita katakan bahwa pengaruh arsitektur pada kinerja dan efisiensi, ini pertama pada sisi performansi tentu saja. Arsitektur RSC cenderung memberikan kinerja yang lebih tinggi dalam eksekusi instruksi sederhana karena menggunakan siklus clock yang lebih singkat. Kemudian CSC secara kompleksitas dapat menyediakan instruksi kompleks dalam satu siklus yang menguntungkan untuk beberapa aplikasi. Secara efisiensi, maka RSC seringkali lebih efisien dalam penggunaan register dan pemrosesan paralel karena fokus pada instruksi dasar, sedangkan CSC akan membutuhkan lebih sedikit instruksi untuk melakukan tugas tertentu, kan memungkinkan mengurangi kebutuhan memori dan ukuran program. Ini dari segi efisiensi. Kemudian dari sisi pengembangan perangkat lunak, maka RSC lebih mudah diprogram dan memerlukan waktu ya pengembangan yang lebih singkat. Sedangkan ACSC lebih menawarkan fleksibilitas lebih besar ya terkait dinamiknya ya, tetapi memerlukan perhatian ekstra dalam optimalisasi codingnya. Nah, pemilihan RSC dan CSC ini tergantung pada spesifikasi aplikasi dan tujuan desain prosesor itu sendiri. Keduanya memiliki plus dan minus ya, dan perkembangan teknologi terus membawa inovasi ini ke dalam kedua arsitektur. Kita lanjutkan pada hukum Moore, di mana Moore Law ya
Ini dikenal, dari sebuah pernyataan Gordon Moore ya, salah satu pendiri Intel pada tahun 1965. Pernyataan ini memprediksi bahwa jumlah transistor yang dapat dimasukkan ke dalam sebuah sirkuit ya, akan menggandakan setiap 2 tahun. Pada awalnya Moore mengajukan prediksi ini untuk, periode 1 tahun, tetapi kemudian diubah menjadi 2 tahun. Nah, aspek pentingnya adalah pertama peningkatan kepadatan transistor, menyoroti bahwa seiring berjalannya waktu jumlah transistor yang dapat dimasukkan ke dalam chip semikonduktor akan meningkat secara eksponensial. Efeknya terhadap kinerja dan kapasitas tentu saja membawa konsekuensi langsung pada peningkatan kinerja dan kapasitas komponen elektronik seperti prosesor dan memori. Pertumbuhan komponen elektronik ya mencerminkan pertumbuhan yang luar biasa terutama dalam industri semikonduktor. Kemajuan teknologi memungkinkan pembuatan chip semikonduktor yang lebih kecil ya, lebih cepat dan lebih efisien. Pendorong inovasi teknologi. Salah satu prediksi Moore's Law telah menjadi pendorong utama untuk inovasi teknologi yang mendorong industri untuk terus mencari cara peningkatan kepadatan transistor dan kinerja perangkat elektronik ya. Nah, bisa kita lihat ya perhitungan pertumbuhan transistor CPU ya dari tahun ke tahun kalau bisa dilihat 1970 hingga tahun 2010 peningkatan transistor per chip-nya ya. Maka penggunaan, transistor dalam satu chip itu semakin banyak. Terlihat di tahun 2000-an maka bisa kita lihat penggunaan 1.000.000.000 ya, 1.000.000.000 ya, 1.000.000.000 transistor dalam satu prosesor. Ya Gordon ya, Moore dengan menggunakan rumus Moore's Law ini menyatakan bahwa jumlah transistor dalam sirkuit IC akan digandakan setiap 2 tahun. Dalam konteks ini mencerminkan peningkatan jumlah transistor dalam mikroprosesor. Semakin banyak transistor yang dapat dimasukkan ke dalam CPU, maka semakin besar kemampuan komputasinya. Pertumbuhan jumlah transistor dalam CPU secara langsung berkaitan dengan peningkatan kinerja komputasi. Nah, evolusinya ya, Moore's Law dan tantangannya semakin, kecil ya transistor ya yang bisa dimasukkan dalam satu chip, pada awalnya memang terkait dengan konsep miniatur transistor. Seiring semakin, mendekatnya ukuran transistor ke batas fisika, tantangan dalam miniatur semakin besar. Biaya produksi tentu saja produksi chip semikonduktor dengan kepadatan transistor yang tinggi dapat melibatkan biaya yang sangat tinggi. Tantangan ini memerlukan inovasi dalam proses fabrikasi dan manufakturnya. Panas dan daya, tentu saja semakin tingginya kepadatan transistor dalam satu chip, maka menghasilkan peningkatan panas yang menjadi tantangan dalam manajemen panas dan efisiensi daya. Pergeseran paradigma, tentu saja banyak ahli mempertanyakan sejauh mana Moore's Law ini akan sangat relevan dalam evolusi komputer, karena beberapa batasan teknis dan ekonomis yang terlihat semakin nyata. Peningkatan dalam domain lain ya, dikaitkan dengan transistor, evolusi ini juga melibatkan peningkatan dalam domain lainnya seperti ya teknologi memori, kecerdasan buatan, hingga pemrosesan paralel. Oke, tren dan teknologi terkini. Kalau kita bicara tren dan teknologi terkini terkait dengan evolusi, prosesor, maka bisa terlihat dari miniaturnya dan prosesor yang lebih, tampil dalam proses stacking 3 dimensi ya. Di mana, miniatur transistor dengan proses nanometer memungkinkan lebih banyak transistor ditempatkan pada satu chip yang sama. Selain itu, teknologi stacking ya 3 dimensi memungkinkan penumpukan lapisan transistor untuk meningkatkan kepadatan. Prosesor kuantum ya, prosesor kuantum menjadi fokus riset ya, menjanjikan kinerja yang melebihi kemampuan prosesor klasik saat ini. Sorry, prosesor kuantum menjadi fokus riset ya, di mana, prosesor kuantum ini lebih menjanjikan performansi yang jauh tinggi, lebih cepat ya, melebihi kemampuan prosesor saat ini ya, ya melalui sifat kuantumnya. Lalu, AI di prosesor penambahan unit ya pemrosesan ya salah satunya adalah akselerator AI. Ini yang terdedikasi ya dalam satu chip untuk kecerdasan buatan akhirnya bisa membantu meningkatkan performansi aplikasi yang membutuhkan pembelajaran mesin dan analisa data yang lebih kompleks.
Tantangan dan masalah kinerja prosesor. Nah, tantangannya adalah pertama bagaimana manajemen panas dan daya tahan. Semakin kecil transistor, semakin sulit untuk mengelola panas dan dihasilkan. Tantangan ini memerlukan inovasi dalam upaya pendinginan dan manajemen daya. Kemudian batasan fisika, ya di mana mendekati batas fisika dalam miniatur menimbulkan tantangan dengan elektron menghadapi, hambatan kuantum dan efek tunneling ya, yang dapat membatasi kinerja lebih lanjut. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan keamanan ya, bagaimana ancaman keamanan yang lebih kompleks memerlukan pengembangan teknologi dalam perlindungan data dan mengatasi risiko keamanan. Oke, sampai sini ini adalah, materi, terkait, evolusi dan kinerja komputer. Semoga ini bisa dipahami, jika memang, ada yang belum jelas silakan ditanyakan ya di grup maupun di halaman komentar. Terima kasih, sampai di sini saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.